Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Yanti Tahar, NIM 12190045. Langsung saja, di sini saya mengambil tema tentang data forgery dan saya mengambil judul kasus yaitu tentang pembobolan situs milik KPU. Pertama, di sini saya adapun faktor pendorong penyebab terjadinya data forgery adalah sebagai berikut, contohnya seperti faktor politik dan faktor ekonomi dan faktor sosial budaya. Dan untuk contoh kasus kejahatan yang saya ambil yaitu tentang pembobolan situs milik KPU yang terjadi pada pemilu 2004 lalu. Ada sebuah kasus yang cukup menggegerkan dan memukul telak KPU sebagai institusi penyelenggaraan pemilu, tepatnya pada tanggal 17 April 2004 situs KPU diacak-acak oleh seorang di mana nama-nama partai peserta pemilu diganti menjadi lucu. Namun data perolehan suara tidak dirubah oleh pelaku. Pelaku pembobolan situs KPU ini dilakukan oleh seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Dani Firmansyah, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Hubungan Internasional, dan juga seorang konsultan teknologi informasi dan bekerja di PT Danaraksa di Jakarta. Dalam aksinya itu, Dani berhasil menembus kunci internet protokol IP PT Danaraksa, dan dari situ Dani berhasil menembus server KPU tersebut sebelum berhasil menembus server KPU pada hari Jumat tanggal 16 April. Dan Dani mencoba melakukan tes sistem pengamanan kpu.co.id melalui XXE. Dan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2004, Dani mencoba lagi melakukan penetrasi ke server TNP kpu.co.id dengan cara SQL dan berhasil menembusnya di IP-nya. Dan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2004 menetapkan vonis 6 bulan 21 hari kepada Dani Firmansyah. Hukuman didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, pasal 22, pasal 38, pasal 50, dan pasal 406 KUHP. Untuk analisa kasusnya, yaitu kasus pembobolan situs KPU yang terjadi pada tahun 2004 merupakan contoh kasus dari komputer system and service, adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Kejahatan ini terjadi karena lemahnya pengamanan sistem jaringan komputer, sehingga para pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam sistem tersebut selain lemahnya pengamanan sistem jaringan komputer tersebut. Dan untuk nama-nama yang berhasil dibobol oleh Dani Firmansyah adalah contohnya yaitu Partai Nasional Indonesia, Marhasenis, yaitu dirubah menjadi Partai Jambu, dan Partai Buruh Sosial Demokrat diubah menjadi Partai Kelereng, dan Partai Bulan Bintang diubah menjadi Partai Cucak Rowo. Dan untuk dasar hukum yang dipakai di Indonesia untuk kasus tersebut adalah saudari Dani Firmansyah terkenal pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008, pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008, dan pasal 46 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Teknologi Elektronik tahun 2008. Maksudnya elektronik tahun 2008. Dan untuk ada beberapa solusi yang untuk mencegah dari kasus tersebut adalah
perlu adanya cyberlaw atau cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Pentingnya adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional, dan perlunya ada dukungan khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset dalam penanggulangan cybercrime. Dan penggunaan enskripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enskripsi yaitu dengan mengubah data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap, untuk meningkatkan keamanan authentication, penggunaan user ID dan password. Dan untuk tanggapan pribadi saya ya, dari kasus tersebut dalam data forgery itu, kejahatan data forgery ini lebih ditunjukkan untuk pemalsuan data ya, maupun dokumen-dokumen penting baik di instansi maupun pemerintah perusahaan swasta. Semakin berkembangnya kejahatan dunia maya atau cybercrime, perlu pembekalan dan pelatihan khusus lagi aparat penegak hukum mengenai teknologi informasi sehingga menghadapi kasus cybercrime menjadi lebih siap dan tanggap dalam pengungkapan dan pembuktiannya. Untuk hukum yang sudah diberlakukan kepada Denny Firmansyah, menurut saya sekiranya sudah sangat adil dalam menjerat perbuatan dia. Itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.